Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ID. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara melakukan digitasi secara on-screen atau menggunakan software ArcGIS di personal komputer atau di laptop. Oke, pertama-tama kita buka dulu software ArcGIS yang akan digunakan untuk melakukan digitasi. Ini merupakan tampilan awal dari ArcGIS ya teman-teman. Kemudian kita masukkan terlebih dahulu data peta cetak atau peta apapun ya yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk melakukan digitasi. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal pakai peta yang sudah pernah dilakukan georeferencing sebelumnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini aku pakai peta administrasi daerah istimewa Yogyakarta. Oke, jadi pada tutorial kali ini aku bakal bikin digitasi dengan 3 bentuk data. Yang pertama adalah poin atau titik, kemudian yang kedua adalah polyline atau garis, dan yang ketiga adalah poligon gitu teman-teman. Nah, pada dasarnya untuk melakukan digitasi itu adalah bagaimana kita membuat atau menciptakan sebuah data vektor dari yang berbasis sistem geografis dari data gambar yang itu belum bersifat geografis seperti itu teman-teman. Makanya memang dianjurkan peta yang digunakan adalah peta yang sudah dilakukan georeferencing agar nantinya data yang kita peroleh akan sesuai dengan sistem proyeksi yang sebenarnya di permukaan bumi seperti itu. Oke, langsung saja kita bikin terlebih dahulu untuk save filenya. Bisa teman-teman pilih lokasi penyimpanan dari save filenya ada di mana. Oke, caranya melalui katalog ya teman-teman, katalog, kemudian pilih folder yang akan menjadi tempat penyimpanan, kemudian pilih aja proses atau klik kanan di foldernya, klik new, kemudian pilih save file ya, save file. Kemudian di sini tulis aja shp titik. Kemudian feature tipenya adalah point. Di sini ada polyline, polygon ya, multi point dan multi patch. Kita pilihnya point. Kemudian koordinatnya ini penting banget teman-teman, karena dalam digitasi koordinat ini yang menjadi sebuah acuan ya agar data yang kita peroleh itu berkualitas dan itu dapat digunakan untuk pembuatan peta lanjutan seperti itu. Maka kita ambil yang sesuai, karena ini daerah Yogyakarta maka zona UTM-nya adalah 49S. Klik oke aja. Nah, oke, ini sudah muncul teman-teman SHP titik ya, datanya terlebih dahulu. Ini database-nya gitu teman-teman, SHP-nya. Kemudian kita buat juga untuk yang garis dan juga poligon ya, sama teman-teman caranya. New, kemudian save file, tulis saja di sini SHP garis. Nah, kalau garis pilihnya yang polyline ya teman-teman ya. Sama koordinat sistemnya juga kita sesuaikan dengan lokasi atau daerah yang akan kita digitasi seperti itu. Sudah keluar juga SHP garis, kemudian lanjut bikin yang poligon. Nih, pilihnya adalah yang poligon ya teman-teman ya. Koordinatnya juga disesuaikan. Nah, oke teman-teman. Oke, jadi ini untuk SHP atau data dari SHP itu sudah kita buat ya, mulai dari titik, garis, dan juga poligon teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal melakukan digitasi untuk peta yang ada di ArcGIS ini, yaitu peta administrasi daerah istimewa Yogyakarta. Oke, caranya gimana untuk melakukan digitasi? Teman-teman harusnya kita
mengaktifkan dulu sebuah tools di ArcGIS yang namanya adalah editor ini ya teman-teman ya, editor. Nah, jadi teman-teman bisa caranya klik kanan ini aja di atas bagian ini ya, sini taskbar ya. Klik aja, klik kanan, kemudian ini banyak pilihan. Karena saya sudah menampilkan editor di tools-tools pada ArcGIS, jadi sudah tertampil ya. Nah, teman-teman yang belum ada tools editor, silahkan diaktifkan terlebih dahulu tools editornya. Seperti itu. Kemudian jika sudah, maka akan muncul ya teman-teman editor saya di sini. Nah, editor saya sampai sini. Nah, kemudian setelah teman-teman mengaktifkan tools editor, langkah selanjutnya adalah klik editor, kemudian klik start editing. Tujuannya apa? Karena kita akan membuat sebuah pengeditan dalam data ArcGIS, yaitu digitasi, maka kita perlu melakukan start editing. Tujuannya agar untuk mengubah, memfasilitasi agar pembuatan digitasi kita dapat dilakukan seperti itu. Nah, setelah on maka ini akan aktif ya teman-teman ya. Edit tool, kemudian ada beberapa tools lainnya gitu ya untuk dari toolbar editor seperti itu. Kemudian klik yang create feature. Nah, akan muncul tab tabel ini ya, create features. Kemudian di sini ada SHP yang sudah kita buat mulai dari garis, poligon, dan titik ya teman-teman. Ini ada titik, poligon, dan garis. Nah teman-teman, kita mulai dari yang titik terlebih dahulu. Klik dulu SHP titik. Kemudian di bawah ini ada pilihan construction tools. Nah teman-teman, karena kita mau mendigitasi titik, kita pilih yang point ya, klik point. Nah kemudian kita arahkan ke poin-poin yang ada di peta. Mulai dari Sleman, kita klik tepat di tengah ya teman-teman. Kemudian kota Yogyakarta, poin-poin yang ada di peta ini, Bantul, Kulon Progo, dan terakhir adalah Gunung Kidul. Oke, untuk titik selesai teman-teman. Ini simple ya, karena memang untuk tutorial saya mencari data yang simple. Teman-teman nanti jika diperlukan untuk data yang lebih ribet seperti itu, maka disesuaikan ya teman-teman. Karena basicnya adalah seperti ini. Nah, setelah kita membuat SHP titik, maka kita bisa mengubah nih simbolnya biar kita teman-teman nggak bingung gitu. Misalnya kita bikin pakai simbol yang circle. Nah, hasilnya adalah ini ya teman-teman ya, bisa dilihat. Nah, ini adalah hasil digitasi titik di peta administrasi daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian selanjutnya coba kita membuat yang SHP garis. Sama, kita klik feature construction ya, karena di sini sudah ada, atau kalau mau di sini juga bisa ya lewat sini, create features, kemudian pilih yang SHP garis, kemudian pada construction tools kita pilih line, kita tutup dulu, kemudian kita lakukan digitasi teman-teman seperti biasa. Contohnya saya misalkan mau digitasi ini deh, sungai ya. Oke, langsung saja teman-teman dilakukan digitasi seperti ini. Nah, untuk tips untuk digitasi pada SHP garis, itu ketika teman-teman menemukan persimpangan, mungkin kayak gini nih, ada pertemuan sungai dan jalan, maka bikin titik di situ ya, bikin digitasi di situ titik. Nah, seperti itu. Tujuannya apa? Jika nanti teman-teman mau melakukan digitasi lagi untuk misalkan yang jalan, jadi ada pertemuan yang tegas untuk vertexnya seperti itu teman-teman, biar datanya lebih bagus. Ya, kemudian lanjut kita lakukan digitasi untuk yang sungai. Nah, seperti ini ada pertigaan, klik tengah-tengahnya. Kemudian ada perempatan lagi, klik tengahnya gitu ya. Nah, seperti ini juga ada percabangan sungai, juga klik tengahnya gitu ya. Kita ke kanan dulu. Disesuaikan ya teman-teman. Ini teman-teman semakin detail semakin bagus ya untuk hasilnya. Nah, setelah selesai, klik 2 kali teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jika teman-teman mau melanjutkan melakukan digitasi garis ke sebelah kiri, maka teman-teman bisa melakukan mulai dari vertex yang ini ya, yang titik yang teman-teman bikin di percabangan pertigaan ini ya. Klik aja vertex, klik, kemudian lanjutkan teman-teman ke sebelah kiri. Nah, gitu.
terus sampai selesai. Nah, setelah selesai klik aja 2 kali untuk menyelesaikan. Udah deh teman-teman. Ini salah satu contoh untuk SHP garis teman-teman. Nah, untuk melihatnya coba kita lihat lagi, kita ubah ya, karena ini terlalu kecil. SHP-nya kita ubah dengan yang warna river ya, kemudian lebih besar coba. Nah, ini teman-teman ya hasilnya. Hasilnya udah kelihatan kan, hasil digitasi kita. Nah, coba aku bikin untuk ke semua ya, semua sungai gitu. Nah, teman-teman, ini sudah saya coba digitasi semua sungai yang ada di peta administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Memang tadi saya bikinnya tidak terlalu detail karena ini sebagai contoh, tapi ini adalah gambaran dari hasil digitasi pada SHP titik dan juga garis ya teman-teman ya. Ini untuk misalnya kurang jelas saya perbesar lagi. Untuk yang sungai, yang hijau adalah titik, kemudian yang biru ini adalah SHP garis untuk sungai ya. Nah, terakhir coba kita bikin untuk yang SHP polygon. Buka lagi create features, kemudian klik SHP polygon, pilih aja yang polygon. Ini adalah pilihan rectangle, kemudian circle, freehand dan sebagainya ya. Kita pilih yang polygon aja teman-teman. Oke. Nah, coba kita saya bikin polygon untuk ini ya, area. Jadi polygon itu area ya teman-teman ya. Kalau misalnya titik itu cuma titik, garis itu ya garis, tapi kalau polygon itu area, seperti itu. Nah, coba saya buat digitasi area provinsi ya, provinsi DIY ini. Ya, pada prinsipnya sama ya teman-teman ya. Semakin detail semakin bagus. Cuma karena sebagai contoh, jadi saya tidak terlalu detail ya untuk bikin polygon SHP polygonnya ya teman-teman. Nah, ketika ada pertemuan seperti ini juga diklik aja, itu untuk menghubungkan antar vertex ya, biar datanya tidak ada yang bolong seperti itu. Nah, sudah ya teman-teman ya. Ini kita sudah mau sampai di pertemuan dengan garis yang awal. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman tinggal klik aja 2 kali seperti garis tadi, maka dia akan terhubung. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini hasil dari SHP polygon yang sudah dibuat. Saya ganti warnanya biar lebih bagus. Warna ini deh. Nah, gini teman-teman. Jadi, ini merupakan hasil dari digitasi yang sudah kita lakukan dari mulai titik, kemudian ada garis dan juga polygon ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lakukan ini di rumah atau di tempat di kampus atau di masing-masing tempat teman-teman semua ya. Pada dasarnya ini adalah basic untuk membuat atau melakukan digitasi secara on screen di PC atau laptop teman-teman ya. Mulai dari data point, data polygon atau polyline atau garis, dan yang ketiga adalah polygon atau area. Nah, itu teman-teman ya. Mudah-mudahan tutorial dari saya ini bermanfaat, dan silakan teman-teman jangan lupa di like, comment, dan di subscribe agar dapat memberikan semangat kepada saya untuk kembali berkarya di dunia geospasial di YouTube. Oke, sekian, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.